Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Tidak hanya berakhir di tempat pembuangan sampah, jutaan ton sampah plastik juga dibuang ke laut setiap tahunnya di Indonesia dan kemudian mengancam kehidupan laut. Setiap tahun, Indonesia membuang lebih dari 3 juta ton sampah plastik. Sebagian besar tak pernah masuk ke tempat daur ulang. Ia berakhir di sungai, tersangkut di selokan, dan mengalir ke laut. Negara kepulauan yang kaya laut ini justru menjadi salah satu pencemar laut akibat plastik terbesar di dunia. Di saat yang sama, kita juga masih menggantungkan diri pada energi fosil. Contohnya seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang bukan hanya terbatas, tetapi juga merusak bumi dan memperparah pemanasan global. Lantas, bagaimana nasib bumi jika energi fosil terus-menerus digunakan? Kenapa kita masih menimbun plastik dan menunggu krisis yang lebih parah lagi baru bertindak? Maka dari itu, marilah kita bersama usahakan energi bersih. Daur ulang sampah plastik untuk energi masa depan. Di balik kenyamanan kehidupan modern saat ini, ada harga lingkungan yang harus dibayarkan. Energi fosil seperti bensin, solar, dan gas alam telah menjadi tulang punggung aktivitas manusia hingga saat ini. Namun, tahukah kalian bahwa penggunaannya menyebabkan emisi gas rumah kaca yang memperparah pemanasan global? Di sisi lain, sampah plastik juga menjadi masalah besar. Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik kedua di dunia. Lebih parahnya lagi, sampah plastik membutuhkan waktu 50 juta tahun untuk terurai secara alami. Saat ini kita sedang mengalami dua krisis sekaligus, krisis lingkungan dan krisis energi. Tapi gimana sih semisal satu solusi dari salah satu masalah itu bisa menyelesaikan masalah yang lainnya? Salah satu inovatif yang dikembangkan saat ini yaitu adalah pirolisis plastik, di mana teknologi ini mengubah plastik yang sulit terurai menjadi bahan bakar minyak. Masalah sampah selalu menjadi perhatian publik, terutama sampah plastik yang sulit terurai. Terkait hal ini, Bank Sampah Go Green Padukuhan Cupuwatu II, Kelurahan Purwomartani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menggandeng Yayasan Get Plastic Indonesia, sebuah organisasi yang bergerak dalam isu lingkungan dan inovasi teknologi untuk memanfaatkan sampah plastik menjadi energi. Dengan menggunakan mesin pirolisis, sampah plastik kering diubah menjadi bahan bakar minyak yang setara dengan solar dan Pertamax. Tabung reaktor yang ada di mesin pirolisis mampu menampung 20 hingga 40 kg sampah plastik kering dengan proses memanaskan menggunakan bahan bakar gas. Inovator Yayasan Get Plastic Indonesia, Dimas Bagus Wijanarko, saat memberikan pelatihan mesin pirolisis kepada warga Cupuwatu II pada Rabu 5 Juni mengatakan, pengolahan sampah plastik menggunakan mesin pirolisis menghasilkan produk bahan bakar minyak setara Pertamax, solar, gas LPG bertekanan rendah, serta residu berupa karbon padat. Bayangkan jika kita menggunakan teknologi ini secara luas, kita dapat mengurangi tumpukan sampah plastik dan menghasilkan energi yang ramah lingkungan. Saatnya kita ambil peran, perubahan yang besar dimulai dari langkah yang kecil. Energi bersih, daur